Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di daerah istimewa Yogyakarta, Polda DIY melakukan berbagai persiapan. Di antaranya melakukan latihan praoperasi yang langsung dipimpin oleh Kapolda DIY, Inspektur Jenderal Polisi Asep Suhendar di Gedung Anton Sujarwo pada hari Selasa 19 April 2022 kemarin. Turut hadir mendampingi Kapolda dalam kesempatan tersebut yaitu Wakapolda DIY Brigadir Jenderal Polisi R. Slamet Santoso, Karo-Ops Polda DIY Kombes Pol Dedi Rahmandayan, serta para pejabat utama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana pemerintah melarang mudik karena pandemi COVID-19, di tahun 2022 saat ini diperkirakan sekitar 3,9 juta pemudik yang akan memenuhi Provinsi Yogyakarta, baik yang hanya melintas maupun sebagai kota tujuan dari pemudik, serta para wisatawan yang akan berlibur karena libur Lebaran yang panjang. Kapolda memprediksi pemudik serta wisatawan yang akan masuk di wilayah Yogyakarta dapat mencapai 3,9 juta orang. Untuk itu diperlukan kesiapan yang matang. Kapolda DIY menuturkan operasi yang bersandi Operasi Ketupat Progo 2022 tersebut direncanakan akan digelar selama 12 hari sejak 28 April hingga 9 Mei 2022. Kepada jajarannya, Kapolda DIY meminta untuk memetakan kerawanan yang ada sejak pelaksanaan mudik, malam takbiran, silaturahmi saat Syawalan, berwisata saat libur Lebaran hingga pelaksanaan arus balik. Kapolda menambahkan perlu adanya antisipasi terkait kemacetan di sejumlah titik. Beliau meminta untuk menyiapkan jalur alternatif, rambu-rambu, dan perlu dibuatkan spanduk atau banner himbauan kepada pemudik serta wisatawan yang akan masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Di akhir arahannya, Kapolda DIY berpesan kepada seluruh jajarannya untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pengamanan perayaan Idul Fitri 2022 dapat berjalan dengan kondusif. Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Ditreskrimsus berhasil menangkap 2 pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan di Reskrimsus Polda DIY Kombes Pol Roberto Gomgom Manorang Pasaribu saat konferensi pers di halaman Gedung Promoter Polda DIY pada hari Selasa 19 April 2022 kemarin. Dalam konferensi pers di Reskrimsus menuturkan pada kasus pertama pihaknya menangkap seorang pelaku yakni laki-laki berinisial TY pada Minggu 17 April 2022 yang lalu di Melati, Sleman. Beliau menuturkan modus operandi para pelaku yaitu dengan kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki yang disiapkan dengan jumlah yang lebih besar dengan tujuan untuk menampung lebih banyak BBM. Di Reskrimsus menjelaskan para tersangka menjual di angka Rp7.000 hingga Rp8.000. Jadi rata-rata mendapatkan keuntungan Rp2.000 hingga Rp2.500 atau Rp3.000 per liter. Di Jogja sendiri, industri-industri yang banyak mempergunakan baik di bidang pertambangan maupun industri yang bersifat menengah ke atas. Dari kasus tersebut, Polda DIY menyita setidaknya 495 liter solar bersubsidi yang ditampung di tangki untuk kemudian disetor kepada beberapa industri. Sementara itu, Kasubdit 4 Ditreskrimsus AKBP Rianto menuturkan dalam kasus kedua, Polda DIY menangkap laki-laki berinisial AD. Dirinya diduga melanggar peniagaan BBM yang diangkut menggunakan jerigen. Beliau menuturkan pihaknya menemukan BBM jenis solar sejumlah 35 liter, Pertamax 70 liter, dan Pertalite 105 liter. Dalam kasus ini, Polda DIY mengamankan barang bukti berupa jerigen berisi BBM bersubsidi dan jerigen kosong, 1 mobil Carry merah, 1 mobil Isuzu Panther, tangki bensin modifikasi dengan kapasitas 300 liter, dan 1 tangki modifikasi berkapasitas 70 liter serta beberapa peralatan lainnya. Kedua pelaku tersebut terancam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dengan denda paling tinggi Rp60 miliar. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 19 April 2022.
Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 18 kejadian, yakni 6 kasus penipuan, 2 kasus perjudian, 3 kasus penganiayaan, 3 kasus curanmor, 1 kasus pencurian dengan pemberatan, 1 kasus penggelapan, 1 kasus pencurian, dan 1 kasus KDRT. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, tetap patuhi protokol kesehatan, sukseskan vaksinasi COVID-19. Saya Bribtu Wiwit Fajarianti, terima kasih dan salam Tribrata.